Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Allahu utawi Gusti Allah iku yabsutu Tuhan kang beber arizqa ing rizki yuwasi'uhu tegese jembarake sapa Allah ing rizki liman kedhe wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing man wa yaqdiru lan ngrupekake sapa Allah ing rizki maring wong kang dikersakake Allah. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki, memberikan rizki yang luas, memberikan rizki yang banyak kepada siapapun yang dikehendaki Allah, kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Dan Allah memberikan rizki yang sedikit, ngerupekake rizki, memberikan rizki yang sedikit kepada siapapun juga yang dikehendaki Allah. Wa farihu, mereka orang-orang kafir ahlu Mekah bersenang-senang, berbangga, berbahagia bil hayati dunya kelawan urip nang donya. Mereka bersenang-senang terhadap apa yang mereka peroleh, apa yang mereka miliki dari pemberian Allah, dari kehidupan dunia. Senang. Wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia, kekayaan dunia, kemewahan di dunia, harta benda dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat dan kemewahan hidup akhirat itu tidak ada bandingannya kecuali hanya mata, kesenangan yang sebentar saja. Syai'un qalil yatamatta'u bihi wa yadhhabu. Hanya kesenangan sementara saja dan setelah itu akan hilang. Ayat ini turun karena ucapannya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang dapat membingungkan orang-orang mukmin, terutama yang tidak faham terhadap bab masalah rezeki. Ayat ini juga berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang ulul albab. Kemudian setelah itu Allah mengiringi ayat itu dengan perilakunya orang-orang yang sebaliknya dari ulul albab. Mulai ayat di atasnya itu ayat 25 itu. Ayat 25 itu berisi tentang antitesa dari ulul albab. Ulul albab itu apike kaya ngoten nika. Ngoten niku orang yang perilakunya sebaliknya itu seperti ini. Diancam oleh Allah, dilaknat oleh Allah dengan neraka jahanam. Wa hadhi awsaf Abi Jahlin wa man hadha hududzahu ila yaumil qiyamah. Perilaku-perilaku yang sebaliknya dari ulul albab itu adalah perilaku-perilakunya Abu Jahal dan orang-orang yang mengikuti ataupun orang-orang yang berperilaku sama dengan Abu Jahal sampai hari kiamat. Memutus apa yang disuruh oleh Allah untuk menyambungnya, mengingkari janji, mengkhianati perjanjian dan seterusnya, membuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan mereka dan seterusnya. Nah, biasanya memang begitu. Dari ayat-ayat Al-Quran hampir keseluruhan Allah itu setelah menceritakan orang baik, menceritakan perilaku orang baik, karakter orang yang mulia, karakter ahlu surga, maka setelah itu diiringi dengan Allah menyebutkan perilaku orang-orang yang sebaliknya, orang jahat, orang kafir, orang munafik, orang fasik. Itu memang sudah adat kebiasaan Allah di dalam kitab sucinya. Nah, itu memang seperti itu. Jarat adatullah fi kitabihi annahu idza dzakara awsafi ahli jannah dzakara awsaf ahli jannah ahli sa'adah atba'ahu bi dzikri awsafi ahli syaqawah. Biasanya Allah itu kalau setelah menyebutkan sifat-sifat orang yang selamat dunia di akhirat,
Maka kemudian Allah mengeringi ayat itu berikutnya dengan menyebutkan sifat-sifat orang yang celaka. Baik celaka di dunia maupun di akhirat. Tokohnya di ayat ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu kaya raya Bu orangnya Bu. Sugih Abu Jahal itu. Tapi mboten bandingi sugih kali Siti Khadijah karena apa-apa nih. Cuma setelah Siti Khadijah menjadi miskin, fakir, jadi miskin, tidak punya apa-apa. Karena semua harta bendanya diperjuangkan untuk membela Islam. Nah, ketok sugih Abu Jahal. Sugih Abu Jahal niku. Lah, Abu Jahal niki ngomong ngeten. Abu Jahal dan koncong-konconya. Lah lek encane Gusti Allah ngelaknat aku. Nah, kan dure kan dicitakne, Gusti Allah ngelaknat orang-orang sing berperilakunya sebaliknya ulul albab, yaitu Abu Jahal. Lek Gusti Allah encane ngelaknat aku, Gusti Allah niku bendu karo aku, Gusti Allah gak seneng karo aku. Hei wong mukmin delok entalah. Aku iku lho sugih. Ngono. Ngoten ngomong ngoten niku. Ana ora wong saiki ngomong ngene? Ngoten mboten wong saiki ngomong ngoten. Niku jenenge man hadza hudzuzahu ila yaumil qiyamah. Iku jenenge wong sing prilakune padha gak sengaja dhek niru prilakune Abu Jahal. Ngono niku wonten terus sampai dina kiamat. Wong mukmin delon lah, lancen Gusti Allah bendu karo aku, kalau Allah memang marah sama aku, kalau Allah melaknat kami. Coba kamu lihat. Kami ini kaya raya. Rezeki kami banyak, perdagangan kami sukses. Kami diberi kemewahan-kemewahan hidup di dunia. Nah, ngoten lho. Jadi wong kafir muni ngoten Ibu. Faradallahu alaihim syubhatahum bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak, membantah syubhat, kejumbuhan, kesurupaan atau perkara ucapan yang membingungkan yang diucapkan oleh mereka. Dengan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberi rizki yang banyak itu kepada siapapun yang dikehendaki Allah, baik itu orang mukmin ataupun orang kafir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki, memberi rizki yang sempit. Gampangane didadekno wong fakir atau didadekno tiyang miskin. Itu juga kepada orang yang dikehendaki Allah, baik dari golongan orang mukmin maupun orang kafir. Objeknya sama, tetapi matlamat atau tujuan Allah berbeda. Tujuan Allah memberi kemewahan, kemuliaan, uang yang banyak, kekayaan kepada orang-orang yang kafir, orang yang durhaka, orang yang ahli maksiat, itu istidrojan. Ini istidraj namanya, istidraj.